Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak banjir, Polres Sanggau menggelar bakti kesehatan gratis bagi warga di lingkungan Setompak, Kelurahan Sesengkuang, Kalimantan Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemulihan kesehatan warga yang mengalami gangguan kesehatan pasca banjir. Bakti kesehatan terhadap korban banjir di Kelurahan Sesengkuang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Dokter Kesehatan Polres Sanggau, Aibtu Surip Sunaryo, bersama personel Seksi Dokter Kesehatan Polres Sanggau, serta tim yang tergabung dalam Operasi Aman Bating Sor Kapuas 2025. Tim ini terdiri dari Satgas Binmas, Satgas Penanganan, Satgas Cegah, dan Satgas Humas yang berkolaborasi untuk memberikan layanan kesehatan terbaik kepada warga terdampak. Sebanyak 15 warga mendapatkan layanan kesehatan. Mereka mengeluhkan berbagai penyakit akibat dampak banjir, seperti gastritis atau MAH, tekanan darah tinggi, rematik, gatal-gatal, dan katarak. Selain pemeriksaan dan pengobatan, tim medis juga memberikan edukasi kepada warga tentang upaya menjaga kesehatan setelah banjir, termasuk pentingnya kebersihan lingkungan dan pola makan sehat. Kepala Bagian Operasi Polres Sanggau selaku Karendal Opres Kewilayahan Aman Bating Sor 2025, AKBP Wahyu Hartono mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam melayani masyarakat, terutama dalam situasi darurat seperti pasca bencana. AKBP Wahyu juga menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menghadapi dampak bencana. Ia mengapresiasi kinerja tim medis dan seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan ini. Kegiatan bakti kesehatan ini mendapat respon positif dari warga yang merasa terbantu dengan pelayanan medis gratis yang diberikan. Dengan adanya program ini diharapkan kondisi kesehatan masyarakat pasca banjir dapat segera pulih dan mereka dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Polres Sanggau berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Pemirsa, Direktur Polisi Udara, Korporairut Baharkam Polri, Brigjen Pol Agus Pranoto pimpin upacara pembinaan tradisi atau Pintra Perwira dan Pintra Remaja Korporairut Baharkam Polri di lapangan apel Mako Korporairut Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Pembinaan tradisi atau Bintara Perwira, Bintara, dan Tamtama Remaja Korpolairut Baharkam Polri 2025 merupakan bagian dari proses pembentukan mental, fisik, serta profesionalisme para personel baru yang akan bertugas di jajaran kepolisian perairan dan udara. Pelaksanaan pembinaan tradisi tersebut dilaksanakan selama 4 hari, yang dimulai di Mako Ditpol Udara Pondok Cabe, Mako Ditpol Air Korpolairut Baharkam Polri, dan diakhiri dengan long march dari Stip Marunda Bekasi menuju Mako Ditpol Air Korpolairut Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kegiatan pembinaan tradisi personil Korpolairut Baharkam Polri ini diikuti oleh 130 personel yang terdiri dari 20 perwira, 30 bintara, dan 80 tamtama. Ditpol Udara menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta Bintara di Kesatuan Korpolairut Bumi Arnafat Darpa Mahe dan Cakra Buana Samapta, tempat para peserta nantinya akan dibina dan diberikan wawasan sehingga menjadi insan Bayangkara Bahari dan Dirgantara yang unggul. Untuk menjadi Airut sejati perlu dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan khusus dalam bidang kepolisian perairan dan udara, sehingga dalam pelaksanaan tugas nantinya memiliki keyakinan, kemantapan, serta percaya diri dan jiwa korsa yang dapat diandalkan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara sebagai anggota kepolisian. Pembinaan tradisi ini dimaksudkan agar setiap anggota Polri yang baru dilantik atau memasuki kesatuan yang baru dapat segera menyesuaikan diri dengan baik dalam hal sikap maupun kemampuan-kemampuan yang ada di kesatuan barunya, yaitu Korps Kepolisian Perairan dan Udara. Dari Humas Korps Kepolisian Perairan dan Udara melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka Hari Pers Nasional 2025, Polres Probolinggo Polda Jatim bersama wartawan Probolinggo menggelar aksi kemanusiaan di Desa Seporo, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Desa ini menjadi desa yang terdampak bencana banjir. Ratusan warga Probolinggo terisolir akibat jembatan putus diterjang banjir.
Kapolres Probolinggo AKBP Wisnuwardana mengatakan kegiatan bakti sosial yang dilakukan Polres Probolinggo bersama wartawan ini merupakan wujud kepedulian kepada warga yang terdampak bencana. Ratusan warga Dusun Gili, Desa Seboro, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terisolisir akibat jembatan satu-satunya yang menjadi akses warga setempat putus diterjang banjir yang melanda desa setempat pada Kamis lalu. Sebanyak 200 paket sembako berisi beras, telur, mie, dan juga air mineral dibagikan kepada masyarakat Desa Seboro. Kepala Desa Seboro Mustain berserta masyarakat desa berterima kasih atas bantuan tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Polres Probolinggo, Polda Jawa Timur yang telah memfasilitasi untuk berbagi kebahagiaan dengan warga masyarakat yang sedang tertimpa bencana. Dari Humas Polres Probolinggo melaporkan untuk Polri TV. Babin Kamtibmas Polsek Gondang Desa Senjayan Aibtu Suyanto membagikan 930 bibit cabai, tomat, dan terong kepada warga secara gratis. Langkah ini menunjukkan kepedulian kepolisian terhadap kesejahteraan warga. Babin Kamtibmas Polsek Gondang Desa Senjayan Aibtu Suyanto membagikan 930 bibit cabai, tomat, dan terong kepada warga di RT 1 RW 4 dan RT 1 RW 6 Senin 10 Februari 2025. Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan. Kapolres Nganjuk AKBP Siswantoro mengapresiasi upaya jajaran Polsek Gondang dalam mendukung ketahanan pangan. Langkah ini menunjukkan kepedulian kepolisian terhadap kesejahteraan warga. Program ini merupakan bagian dari pendekatan kepolisian dalam membangun sinergi dengan masyarakat. Polri ingin membantu warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk bercocok tanam, sehingga hasilnya dapat dinikmati sendiri atau bahkan menjadi tambahan penghasilan. Bibit yang disalurkan kepada warga diharapkan dapat tumbuh dan memberikan manfaat, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan. Polri Peduli Propam Polres Purwakarta rutin gelar kegiatan bakti sosial Seksi Pelayanan dan Pengamanan Polres Purwakarta rutin gelar kegiatan bakti sosial kepada rakyat yang membutuhkan, menunjukkan kepedulian dan pendekatan kepada masyarakat. Polri terus berupaya hadir di setiap lini masyarakat, termasuk menjalani kegiatan sosial, yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi institusi negara yakni sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom, serta penegak hukum. Seperti yang dilakukan oleh Propam Polres Purwakarta yang gencar melakukan kegiatan bakti sosial. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri untuk berbagi pada sesama yang membutuhkan, khususnya para lansia, tukang parkir, serta pemulung. Diharapkan kegiatan bakti sosial ini dapat meringankan beban masyarakat serta menunjukkan peran kepolisian sebagai pengayom dan penolong masyarakat. Kegiatan sosial seperti ini juga ditujukan untuk menumbuhkan empati dan kepedulian di antara anggota kepolisian. Kepolisian Resor Pasaman Barat menggelar apel pasukan Operasi Keselamatan Singgalang 2025. Gelar pasukan mengusung tema tertib berlalu lintas guna terwujudnya asta-cita dalam rangka cipta kondisi Kamsel Tipcar Lantas menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto. Dilaksanakan di halaman Mako Polres Senin 10 Februari 2025. Dalam arahannya, Kapolres menghimbau warga agar mematuhi peraturan dan tertib berlalu lintas di jalan raya. Operasi Keselamatan Singgalang 2025 dilaksanakan selama 14 hari, terhitung tanggal 10 sampai 23 Februari 2025. Operasi ini bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran laka lantas dan angka fatalitas, serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Beberapa kecelakaan di Pasaman Barat sering terjadi akibat kelalaian pengendara, dikarenakan tidak mematuhi aturan ataupun tidak melengkapi keamanan selama berkendara seperti penggunaan helm, kaca spion, dan kelengkapan lainnya. Operasi Keselamatan Singgalang 2025 merupakan momentum yang tepat untuk mengajak seluruh personel Polres Pasaman Barat dan stakeholder terkait secara bersama-sama menciptakan Kamtibmas dan Kamsel Tipcar Lantas di Pasaman Barat.
Polres Prabu Mulih resmi menggelar apel gelar pasukan operasi keselamatan Musi 2025 di lapangan apel Polres Prabu Mulih, Senin 10 Februari 2025. Operasi yang berlangsung selama 14 hari itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Apel Operasi Keselamatan Musi 2025 diikuti oleh PCU dan Perwira Polres Prabu Mulih bersama sejumlah pihak terkait. Adapun fokus operasi yang berlangsung mulai 10 hingga 23 Februari 2025 itu menekan angka kecelakaan, mengurangi pelanggaran dan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berkendara. Kapolres Prabu Mulih AKBP Endro Aribowo dalam amanatnya menyampaikan operasi mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menegakkan aturan lalu lintas. Sasaran utama operasi ini mencakup kendaraan dengan knalpot tidak sesuai standar, modifikasi kendaraan, penggunaan sirine tidak sesuai, kewajiban helm SNI bagi pengendara motor, serta parkir sembarangan yang mengganggu lalu lintas. Selain itu, Polres Prabu Mulih menerapkan penegakan hukum berbasis Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Dan begitu, Operasi Keselamatan Musi 2025 akan menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Polda Bengkulu menggelar acara Coffee Morning untuk mempererat hubungan dengan media dan meningkatkan sinergi dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Di lokasi kegiatan sudah ada Bribtu Harnino Kasturi, personil Humas Polda Bengkulu yang akan memberikan informasinya kepada Anda. Pemirsa, dalam rangka menjaga sinergitas antara Polri dan wartawan, pada hari ini Polda Bengkulu melalui Bid Humas Polda Bengkulu melaksanakan Coffee Morning bersama wartawan. Acara yang dikemas dengan santai dan penuh keakraban ini dilakukan untuk mempererat hubungan antara pihak kepolisian dengan media massa, serta sebagai ajang diskusi mengenai berbagai isu terkini di wilayah Provinsi Bengkulu. Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Andi Pramudiawardana berharap insan media dan kepolisian dapat berkolaborasi sehingga situasi ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Bengkulu berjalan dengan kondusif. Kegiatan Coffee Morning ini juga diharapkan dapat memperkuat ikatan silaturahmi antara Polri dan wartawan. Di sela-sela acara, para wartawan juga menyampaikan harapan mereka ke depannya agar akses untuk pemberitaan di Polda Bengkulu menjadi lebih mudah dan terbuka. Acara Coffee Morning ini ditutup dengan foto dan makan bersama oleh wartawan yang hadir serta staf jajaran Bid Humas Polda Bengkulu. Dari Polda Bengkulu, Bribtu Harnino Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.